Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul berikut ini. Tapi seperti biasa, semua pembahasan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, pada video kali ini, saya mau menampilkan beberapa artikel yang saya kutip yang berkaitan dengan saham BBRI. Kenapa? Karena pada bulan Juli, harga sahamnya cenderung mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir ini. Memang saat kamu nonton video ini, saya tidak tahu apakah di waktu tersebut harganya naik atau turun. Tapi setidaknya saat video ini dibuat, harga saham BRI masih mengalami kenaikan yang cukup signifikan dalam satu hari terakhir. Nah, tapi kembali lagi, semuanya tergantung kepada kamu sendiri apakah kamu tertarik dengan saham ini atau tidak. Saya hanya menampilkan informasi dan data yang saya kutip dari berbagai artikel. Tapi pada intinya, setiap keputusan itu tergantung kepada kamu sendiri. Nah, pada video kali ini saya mau menampilkan beberapa nama investor besar yang memiliki saham BBRI. Setidaknya berdasarkan artikel yang saya kutip. Yang pertama dari investasi.kontan.co.id pada tanggal 10 Juli tahun 2025 dengan judul JP Morgan, BlackRock, Vanguard beli saham blue chip ini. Investor receh jual atau beli. Artikelnya sebagai berikut. Di saat tren koreksi harga membayangi saham blue chip, PT Bank Rakyat Indonesia atau BBRI, sejatinya investor asing diam-diam sudah mulai akumulasi aksi beli. Lalu apakah investor retail perlu mengikuti langkah investor asing raksasa tersebut? BlackRock, JP Morgan, hingga Vanguard Group secara perlahan mulai konsisten mengakumulasi saham BBRI sejak di kuartal 2 2025. Mengutip Bloomberg, BlackRock terlihat masih aktif menambah kepemilikan di saham bank yang akrab dengan Wong Cilik ini di Juli 2025. Hingga Senin 7 Juli, BlackRock telah menghimpit saham BRI sebanyak 2,36 miliar saham dari posisi akhir kuartal 2 2025 yang hanya sekitar 2,34 miliar saham. Pada perdagangan Rabu 9 Juli 2025, harga saham BBRI parkir di level 3.680, naik 10 poin atau 0,27% dibandingkan sehari sebelumnya. Sejak awal tahun 2025, harga BBRI terakumulasi melemah 530 poin atau 12,59%. Jika dilihat lebih jauh, perusahaan investasi asal Amerika Serikat ini telah melakukan aksi akumulasi sejak awal tahun 2025, di mana pada posisi akhir Desember 2024, BlackRock memegang BRI sebanyak 2,18 miliar saham. Lebih lanjut, di 3 bulan pertama tahun 2025, kepemilikan BlackRock di saham BRI ini mulai bertambah menjadi 2,32 miliar saham. Penambahan tersebut pun terus bertambah hingga saat ini. Tak hanya BlackRock, Vanguard Group juga menjadi institusi asing yang secara bertahap menambah kepemilikan sahamnya BRI. Bahkan perusahaan investasi ini juga melakukan akumulasi di semua big banks. Vanguard bahkan tercatat tidak pernah melakukan aksi jual dibandingkan investor asing jika dilihat secara kuartalan dalam 1 tahun terakhir. Di 2025 sendiri, Vanguard telah menambah sekitar 91 juta saham BRI untuk dikoleksi. Adapun hingga akhir kuartal 2025, Vanguard telah menggenggam saham BBRI sebanyak 3,09 miliar saham, di mana Vanguard juga menjadi institusi asing yang paling banyak memiliki saham BRI. Terakhir ada pula investor global kawakan JP Morgan yang kembali memborong saham BRI di kuartal tahun 2025. JP Morgan membeli 117,42 juta saham BRI selama April hingga Juni 2025. Hal tersebut menjadikan total kepemilikan mereka mencapai 1,54 miliar saham. Aksi beli ini mencerminkan pembalikan arah strategi JP Morgan, mengingat pada kuartal 1 2025, bank terbesar dari Amerika Serikat ini sebelumnya menjual lebih dari 500 juta saham BBRI. Nah, ini merupakan artikel pertama yang ingin saya tampilkan kepada kamu. Artikel kedua, ada juga informasi terkait LKH yang tentu sebagian kamu sudah tahu bahwa Loh Keng Hong pernah ungkap hal ini, saham BBRI. Nah, artikel ini saya kutip dari indopremier.com. Artikel ini ditulis pada tanggal 16 Mei tahun 2025 dengan informasi sebagai berikut. Salah satu pemegang saham BRI adalah investor kawakan Loh Keng Hong. Investor kawakan Loh Keng Hong sempat diketahui mengkoleksi 64.636.000 saham BBRI. Bahkan Loh Keng Hong hadir dalam rapat umum pemegang saham tahunan BRI pada tanggal 24 Maret tahun 2025. Ia pun mengungkapkan alasannya kenapa memborong saham BBRI. Saya membeli saham BBRI karena BBRI adalah wonderful company yang labanya 60 triliun. Labanya terbesar dari semua perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia. Tentu saja ini informasi labanya sebelum tahun 2025. Labanya terbesar dari semua perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia dan BRI adalah perusahaan yang membagikan dividen terbesar juga, 51 triliun. Sebut Pak Loh, sapaan akrabnya Maret lalu.
Ia juga menambahkan saham BBRI setelah harganya turun selalu bisa naik kembali pada periode 20 tahun ke belakang. Kalau kita lihat sejarah saham BBRI 20 tahun ke belakang, setiap harga sahamnya turun, ia akan kembali naik, bahkan naik lebih tinggi dari sebelumnya. Lanjut, Lo Keng Hong. Itulah alasannya kenapa saya investasi di saham BBRI. Jelas Lo Keng Hong. Itu merupakan artikel kedua, dan artikel ketiga yang ingin saya tampilkan, yang saya kutip juga dari indopremier.com pada tanggal 10 Juli tahun 2025. Terungkap ada Crazy Rich pegang saham BBRI dan BBNI. Konglomerat Hermanto Tanoko mengaku menggenggam saham bank-bank plat merah. Hal itu dilakukan meski saham sektor perbankan nasional tengah mengalami tren koreksi. Hermanto merincikan portofolio saham perbankan yang dia miliki, antaranya adalah BRI dan BNI. Ia menerangkan alasannya memiliki kedua saham bank plat merah itu karena keduanya memiliki valuasi yang bagus. Ya, saya lihat valuasi dari BNI dan BRI kan sangat bagus sekali. Dengan dividen yield bisa mencapai 8-9%. Investasi apa yang bisa sebagus itu? Berarti sudah dapat dividen yield, masih ada kemungkinan kalau sahamnya nanti bisa naik lagi ke valuasi yang lebih fair. Kata Hermanto saat ditemui Bursa Efek Indonesia pada hari Kamis 10 Juli tahun 2025. Meskipun saat ini saham perbankan dalam tren koreksi dengan tren margin bunga bersih industri perbankan nasional yang menurun, Hermanto tidak ambil pusing, sebab investasi si Crazy Rich Surabaya itu bersifat jangka panjang. Ya, kita ngelihat kan nggak jangka pendek. Lihat sesuatu itu harus jangka panjang, kalau saya kan lihatnya jangka panjang, ucapnya. Hermanto memandang prospek saham BRI dan BNI sangat bagus, sebab valuasi harga saham yang sebenarnya bisa lebih tinggi. Selain saham bank, ia mengungkapkan juga memiliki portofolio saham tambang. Untuk detailnya bisa kamu baca berdasarkan tampilan yang ada ini. Namun, ia mengingatkan agar investasi saham harus dilakukan oleh orang-orang yang sudah memahami. Hermanto bilang jangan sampai uang yang dipakai investasi adalah uang panas, tapi uang yang memang untuk investasi jangka panjang. Jadi kalau itu kan nggak jadi stres kalau turun. Karena you believe harus siap juga kalau bisa naik, tapi bisa juga turun. Pungkasnya, ia melanjutkan jika saham sedang turun, kelebihan dana investor dapat digunakan untuk menambah portofolionya. Kalau memang uangnya itu nggak boleh panas, harus uang dingin. Jadi fokusnya itu tetap fokus pada karir, kepada kerjaan. Jadi bukan liatin indeks terus setiap hari, tapi fokus kepada pekerjaan. Sehingga bisnis maupun karirnya juga bisa terus menanjak. Tapi investasinya juga bisa berkembang. Kan jadi kedua-duanya dapat. Tukas Hermanto. Nah, dari artikel yang kamu baca tadi semoga ada informasi baru yang bisa kamu peroleh. Nah, sebagai penutup, saya mau menampilkan satu informasi menarik yang juga sebenarnya hal ini sudah pernah saya buat pada video-video sebelumnya. Di mana pada bulan Juli sebenarnya BRI ini memang memiliki probabilitas kenaikan yang cukup tinggi secara histori. Kamu bisa lihat di sini. Untuk tahun 2021 hingga tahun 2025, probabilitas kenaikannya mencapai 80%. Bahkan probabilitas ini lebih tinggi dibandingkan probabilitas di bulan Desember. Ini merupakan informasi menarik karena memang secara data histori ternyata pada bulan Juli harga saham BRI cenderung mengalami kenaikan. Meski begitu, kita tidak tahu di tahun 2025 ini apakah bisa mengulangi sejarah yang sama atau tidak. Mengingat pada tahun 2021 harga sahamnya ternyata pernah turun 5,8% secara bulanan di bulan Juli tahun 2021. Bagaimana jika kita tarik data yang lebih panjang lagi, misalkan 10 tahun terakhir? Masih sama, probabilitasnya 80% lagi untuk tahun 2016 hingga tahun 2025. Angka ini lebih tinggi dibandingkan bulan Desember yang hanya 78%. Itu artinya sejak tahun 2016 hingga tahun 2025, memang untuk Bank BRI ini probabilitas kenaikannya yang paling tinggi yaitu pada bulan Juli secara bulanan. Nah, untuk informasi ini semoga bisa memberikan manfaat kepada kamu, khususnya bagi kamu yang ingin memanfaatkan momentum bulanan dari saham ini. Ingat, video ini bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. Kamu mau beli BRI silakan, kamu tidak mau beli BRI juga silakan. Silakan kamu mempertimbangkan saham yang sesuai dengan profil dan ketertarikan kamu masing-masing. Karena ingat, jika kamu beli BRI kamu bisa untung, jika kamu beli BRI juga kamu bisa rugi. Artinya, untung rugi itu menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Semoga video ini bisa memberikan manfaat kepada kamu. Dan sebagai informasi, sebelumnya juga saya sudah sempat buat satu video yang mungkin bisa berguna. Nonton hingga selesai agar memperoleh pemahaman yang utuh. Pada video kali ini, saya khusus akan membahas dua saham, yaitu yang pertama adalah BBRI dan yang kedua adalah ITMG. Kenapa dua saham ini yang saya bahas? Saya jadi berpikir, apakah menarik jika kita melakukan dividen investing untuk dua saham yang bertolak belakang,
yaitu yang pertama adalah banking yang terkenal dengan kinerjanya yang cukup stabil dan pembagian dividen yang juga cukup stabil. Dan yang kedua adalah saham batubara yang kinerjanya cukup fluktuatif dengan pergerakan harga saham dan dividen yield yang juga cukup fluktuatif. Apa jadinya jika kita mengkombinasikan kedua sektor ini? Kita akan melihat pada video kali ini. Tapi mohon cek lagi datanya, bisa saja terdapat kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Oh iya, sebelum lebih lanjut, informasi dulu bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. Kamu juga bisa mengotak-atik dengan menggunakan saham yang lain yang sesuai dengan kriteria dan ketertarikan kamu masing-masing. Saham yang disebutkan ini baik itu BRI maupun ITMG hanya dijadikan sebagai contoh saja. Sekarang mari kita bahas saja untuk aspek pertamanya. Mari kita lihat dulu, BRI pernah menyentuh angka tertingginya 6.450 dan harga saat video ini dibuat di angka 3.760. Itu artinya terjadi penurunan sekitar 41%. Dan apabila harganya kembali lagi ke harga tertingginya, bisa naik sekitar 72%. Sedangkan untuk ITMG, harga tertingginya adalah 45.650 dan harga saat ini 22.100. Itu artinya terjadi penurunan sekitar 51%. Dan jika harganya kembali ke angka all time high-nya, ada potensi 107%. Pertama kita lihat dulu dari sisi capital gain-nya. Memang untuk dividen investing kita tidak terlalu peduli dengan kenaikan atau penurunan harga saham dari sisi capital gain-nya. Tapi apabila kita memperhatikan hal itu, maka kamu akan menemukan informasi yang cukup menarik. Baik itu BRI maupun ITMG sudah turun sekitar 40-an hingga 50-an% dari harga tertingginya. Dan apabila harganya kembali lagi ke angka all time high-nya, maka persentase kenaikannya akan lebih besar dibandingkan persentase penurunannya. Ini sebenarnya pedang bermata dua. Di satu sisi, kamu memang jika memiliki saham ini di harga rendah dan bisa menjualnya di harga all time high, maka ada potensi kenaikan yang sangat signifikan, yaitu 72 dan 107% untuk kedua saham ini. Tapi di sisi yang lain, apabila kamu ternyata sebelumnya sudah membeli di harga yang tinggi dan harganya turun hingga ke angka saat video ini dibuat, kemudian kamu cut loss dan nantinya kamu akan membeli lagi untuk berharap kenaikannya di angka tertingginya, maka kamu butuh kenaikan yang jauh lebih besar dibandingkan penurunan yang sudah kamu alami sebelumnya. Ini merupakan hitung-hitungan matematika sederhana dari potensi penurunan dan kenaikan harga saham. Jadi pastikan sebelum harga sahamnya mengalami penurunan dengan drastis, kamu sudah mengambil keputusan terlebih dahulu. Apakah memang ingin hold dalam jangka panjang ataukah ingin cut loss? Jika ingin cut loss, sebaiknya mengambil keputusan sebelum harganya turun dengan signifikan. Karena butuh kenaikan yang jauh lebih besar apabila berharap harganya naik ke angka yang sebelumnya. Nah, sekarang mari kita bahas lebih lanjut dari soal dividennya. BRI membagikan dividen per lembar dengan total 343 per lembar. Dari dividen ini terbagi menjadi dua, yaitu 208,4 untuk dividen final dan 135 untuk dividen interim. Sedangkan ITMG membagikan dividen dengan total 3.473 yang terdiri dari 2.245 ditambah 1.228. Nah, dengan memasukkan unsur harga saham saat video ini dibuat, potensi dividen yield BRI sekitar 9,1% dan potensi ITMG sekitar 15,7%. Apabila kita rata-ratakan kedua saham ini, mari coba kita total untuk rata-rata dividen yield dari ITMG maupun BRI. Nah, kemudian kita bagi dengan harga saham saat video ini dibuat. Maka akan ditemukan rata-rata dividen yield sekitar 14,8% untuk BRI maupun ITMG jika kita hitung secara rata-rata. Nah, ini juga cukup menarik karena dengan potensi yang sangat besar seperti ini, dividen yield yang bisa mencapai double digit, baik itu BRI maupun ITMG, sebenarnya hal ini bisa menjadi penyeimbang apabila portofoliomu mengalami penurunan dari sisi capital loss-nya. Dalam hal ini masih mengalami floating loss. Seperti yang sudah pernah saya bahas pada beberapa video sebelumnya bahwa dividen itu selain dari cash flow tahunan yang kita terima, dapat digunakan juga sebagai penyeimbang apabila terjadi penurunan harga saham. Contoh, misalkan, katakanlah harga saham BRI yang kamu beli di angka Rp6.000 dan di tahun 2025 mereka membagikan dividen 343 per lembar saham. Nah, misalnya, apabila harga saham saat video ini dibuat di angka 3.760, apabila kita membelinya di harga Rp6.000, maka coba kita hitung sini penurunan harga sahamnya berada pada angka berapa persen. Kemudian kita bagi dengan harga Rp6.000.
Dari data ini kamu bisa lihat terjadi penurunan sekitar 37% dari harga Rp6.000. Sekarang bagaimana jika kita memasukkan unsur dividen? Harga beli kita yaitu Rp6.000 kita kurangi dengan dividen yang sudah diterima yaitu 343. Dengan kata lain, harga modal kita sebenarnya tersisa di 5.657. Kemudian kita kurangi 5.657 ini dengan harga saham saat video ini dibuat dan kita bagi lagi dengan harga modal kita. Maka kita akan memperoleh berapa persen penurunannya. Mari coba kita hitung di sini. Oke, kemudian kita bagi dengan harga modal kita. Maka penurunannya adalah sekitar 33%-an. Angka ini masih lebih baik dibandingkan kita tidak memasukkan unsur dividen. Nah, itu artinya apa? Dividen ini memang sebagai cash flow tapi juga bisa sebagai meminimalisir potensi penurunan harga saham dari sisi floating loss-nya. Ini berlaku untuk semua saham, tidak hanya BRI, tidak hanya ITMG, tapi juga saham-saham lain yang rutin membagi dividen dan apalagi dividen yang dibagikan di tahun 2025 ini yield-nya signifikan besar dibandingkan beberapa tahun sebelumnya yang mereka pernah bagikan. Oke, sekarang kita masuk kepada pembahasan berikutnya yang akan kita lihat dari sisi proyeksinya. Nah, laba Q1 tahun 2025, BRI labanya 13,6 triliun yang mengalami penurunan dibandingkan laba Q1 tahun 2024 15,8. Artinya turun sekitar 13,9%. Sedangkan untuk ITMG laba Q1 tahun 2025-nya 1 triliun yang naik dari 965 miliar di Q1 tahun 2024. Itu artinya BRI mengalami penurunan laba 13,9%, sedangkan ITMG labanya naik sekitar 10,2%. Nah, apabila hal ini kita proyeksikan ke dalam angka dividen per share-nya, maka akan diproyeksikan dividen per share di tahun 2026 nanti jika mengacu pada data Q1 tahun 2025 adalah sebagai berikut. BRI yang awalnya dividen per lembarnya 343 turun 13,9% menjadi 296. Sedangkan ITMG yang awalnya dividen per lembarnya 3.473 dengan potensi kenaikan 10,2% akan menjadi 3.826. Itu artinya potensi dividen yield proyeksi BRI 7,9% yang turun dari 9,1, sedangkan ITMG naik menjadi 17,3% dari yang sebelumnya 15,7%. Ini merupakan hubungan yang cukup sederhana dari laba dan proyeksi dividen per share-nya. Semakin tinggi labanya dengan asumsi payout ratio-nya sama, berarti ada potensi kenaikan dividen per share di masa depan. Begitu juga sebaliknya. Seperti BRI yang kamu lihat, labanya turun, berarti dividen per share-nya juga diproyeksikan turun. Untuk ITMG labanya naik, sehingga diproyeksikan dividen per share-nya juga naik. Tapi kembali lagi, ini masih mengacu pada data Q1 tahun 2025. Kita harus menunggu data Q2, Q3, dan Q4 agar supaya hasil proyeksi menjadi lebih realistis lagi. Karena ada kemungkinan di Q2 sampai Q4 labanya mengalami kenaikan atau labanya malah mengalami penurunan. Sehingga terlalu dini untuk kita memproyeksikan dari data Q1 tahun 2025. Tapi setidaknya dengan data ini saja kamu bisa lihat bahwa apabila coba kita rata-ratakan lagi berapa kira-kira persentase dividen yield rata-rata untuk dua saham ini. Nah, ini merupakan total dividen per share proyeksinya 4.121. Kemudian angka ini kita bagi dengan harga saham kedua saham ini yang kita hitung tadi. Maka kita akan memperoleh dividen yield sekitar 15,9%. Ini menarik, meskipun laba BRI mengalami penurunan dan meskipun proyeksi dividen per share-nya juga turun, tapi ternyata jika kita rata-ratakan, maka kita akan memperoleh angka dividen yield yang lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Sebelumnya adalah 14,8%, tapi saat dengan data proyeksi ini menjadi 15,9%. Kenapa hal itu terjadi? Karena ada kenaikan dividen dari ITMG akibat adanya kenaikan laba. Nah, itu artinya ITMG bisa menjadi penyeimbang dari kinerja BRI yang mengalami penurunan. Sebenarnya ini juga berbicara tentang portofolio terdiversifikasi atau terkonsentrasi. Jika kita menggunakan dua saham ini, maka kamu bisa lihat adanya penyeimbang dari kinerja ITMG yang mengalami peningkatan terhadap BRI yang mengalami penurunan. Nah, tapi bagaimana? Misalkan kita hanya membeli saham BRI yang mana kinerjanya laba mengalami penurunan sehingga potensi dividen yield secara total memang mengalami penurunan dari 9,1 menjadi 7,9%. Tapi di sisi yang lain, apabila portofolio terkonsentrasi kita hanya ITMG, labanya mengalami kenaikan dan otomatis dividen yield-nya juga naik dari 15,7 menjadi 17,3%.
Dan ada opsi ketiga, yaitu dengan portofolio diversifikasi, katakanlah BRI dan ITMG. Dengan penurunan kinerja BRI dan kenaikan kinerja ITMG, maka secara rata-rata dividen yield bisa naik dari 14,8 menjadi 15,9%. Kembali lagi, semuanya tergantung kepada kamu. Kamu yang menentukan ingin menggunakan skema portofolio yang seperti apa. Sesuaikan dengan karakter dan kenyamanan kamu masing-masing. Dan ingat, video ini bukan rekomendasi, hanya sebagai informasi saja. Semoga ada pemahaman baru yang bisa kamu peroleh dari pembahasan kali ini. Ingat, kamu bisa menyesuaikannya tergantung kepada saham yang kamu tertarik untuk analisa lebih lanjut. Entah itu BRI, Mandiri, BNI, BNGA, NISP, dan lain sebagainya. Dan untuk saham-saham di bidang batubara, kamu juga bisa menggunakan saham-saham yang lain, seperti ITMG, PTBA, dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan sebuah informasi sederhana terkait potensi dividen investing dari dua saham dengan dua sektor yang bertolak belakang. Dan kamu juga perlu ingat bahwa dengan adanya kenaikan dari dividen yield tentu saja akan berdampak kepada semakin cepatnya balik modal dari sisi dividen yang kita terima setiap tahunnya. Dengan adanya potensi katakanlah misalkan 10%, berarti secara sederhana bisa kita hitung mungkin akan balik modal sekitar 10 tahun. Begitu juga seterusnya. Semakin tinggi dividen yield akan membuat pengembalian dana menjadi lebih cepat, dan semakin rendah dividen yield akan membuat pengembalian dana menjadi lebih lambat. Tapi ingat, ini masih proyeksi juga. Kita harus menunggu data di masa depan seperti apa, terus update kinerjanya agar supaya bisa mengambil keputusan dengan lebih cepat dan tepat. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham dan pembahasan yang ditampilkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan, karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ini dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara analisa laporan keuangan. Info pembelian silahkan chat saja pada nomor WA yang tercantum pada video kali ini. Sebagai informasi, kamu bisa support channel ini dengan cara melakukan pembelian produk apa saja di Shopee menggunakan link yang diklik pada video ini. Produknya bebas. Thank you.